Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaniatul Zahro dengan NPM 212153050 kelas A Landasan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban ujian tengah semester mata kuliah Landasan Pendidikan. Soal yang pertama, menurut Anda, apa fungsi dari mata kuliah Landasan Pendidikan? Jelaskan menurut pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Menurut saya, dengan adanya mata kuliah landasan pendidikan, kita mengetahui pengertian pendidikan dalam arti luas dan sempit, mengetahui karakteristik pendidikan, tujuan pendidikan, komponen pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, dan asas pokok pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan mempelajari tentang: pertama, landasan manusia dan pendidikan; kedua, landasan filosofi pendidikan; ketiga, landasan psikologi pendidikan; 4. Landasan biologis pendidikan. 5. Landasan sosial budaya pendidikan. 6. Landasan historis pendidikan. 7. Landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Dan 8. Landasan ilmu dan seni pendidikan. Dengan mempelajari itu semua, kita mampu mendeskripsikan dan mengerti dan paham betul tentang landasan pendidikan. Kita, sebagai calon pendidik, harus mengerti betul seluk-beluk pendidikan. Soal nomor 2. Jelaskan hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Hakikat manusia. Menurut Wahyu 2008.21.4, dalam kehidupan yang nyata, manusia mempunyai banyak sekali perbedaan baik tampilan fisik, strata sosial, kebiasaan maupun pengetahuannya. Tetapi, di balik perbedaan itu, terdapat satu hal yang menunjukkan kesamaan di antara semua manusia, yaitu semua manusia adalah manusia. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial dan setiap manusia itulah yang kemudian disebut hakikat manusia. Hakikat pendidikan. Menurut Wahyu 2008.21.29, pendidikan adalah humanisasi, upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia, peserta didik, agar mampu hidup sesuai martabat manusiaannya. Pendidikan bersifat personalisasi atau individualisme, yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap. Manusia memiliki kemampuan intelektual dan daya nalar, sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk membuat perubahan dengan maksud mengembangkan sebagai manusia yang utuh. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan baik bersifat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan dan mendapatkan pengembangan yang optimal sebagai manusia. Soal nomor 3. Melalui kegiatan belajar mengajar, seorang siswa pada hakikatnya yang memiliki konsep toleransi dan memiliki sikap toleransi terhadap orang yang berbeda budaya, agama dengannya. Dalam kaitannya dalam hal ini, hal apa yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk mendapat memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didik? Untuk menumbuhkan sikap toleransi pada peserta didik adalah dengan cara mengajarkan, membiasakan, dan mencontohkan untuk bersikap toleransi. Beberapa hal yang bisa dilakukan peserta didik untuk membiasakan bersikap toleransi antara lain: yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, melakukan piket bersama secara bergiliran. Ketiga, mendengarkan orang lain berbicara tanpa memotong pembicaraan. Keempat, menghargai hak pribadi orang lain. Yang kelima, mengenalkan keanekaragaman budaya. Keenam, menghargai perbedaan. 7. Bersalaman kepada guru jika bertemu. Dengan mengajarkan sikap toleransi, maka anak akan terbiasa dengan perbedaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka akan bermental kuat dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan di masa depan. Soal nomor 4. Bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologisnya? Jelaskan beserta contoh. Juanda 2002 mengatakan bahwa psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Semua orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula dengan psikologisnya. Untuk memahami karakteristik peserta didik, perlu adanya pendekatan antara seorang guru dengan peserta didik. Seorang guru akan memberi arahan atau ajaran yang cocok kepada peserta didik yang mempunyai keadaan psikologis tertentu. Contohnya, seseorang yang mengalami keadaan autisme.
Spektrum autisme termasuk dalam salah satu gangguan perkembangan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Biasanya autisme terdeteksi saat anak masih kecil, namun jika tidak ditangani, maka dalam jangka panjang menghambat fungsi dan kematangan sistem pada saraf pusat. Bagaimana cara seorang pendidik mengajarkan pendidikan kepada peserta didik yang mengalami kondisi tertentu, terutama autisme? Peran guru pendamping khusus dalam menangani siswa dengan gangguan autisme saat memegang peranan yang optimal. Siswa dengan gangguan autisme harus mendapatkan banyak bimbingan dari guru pendamping khusus. Dalam kemampuan akademik, siswa dengan gangguan autisme masih sangat membutuhkan bantuan dari guru pendamping. Tanpa adanya guru pendamping, proses belajar mengajar siswa dengan gangguan autisme akan mengalami penghambatan. Seorang pengajar harus memberikan perhatian yang optimal terhadap siswa dengan gangguan autisme. Soal nomor 5. Pancasila merupakan landasan filosofi dari negara Indonesia. Jelaskan implikasi landasan filosofi Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Jika Pancasila bukan landasan filosofi pendidikan, maka pendidikan di Indonesia akan mengalami perpecahan, perselisihan, bahkan mengalami penurunan kualitas pendidikan karena tidak menggunakan landasan Pancasila. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.